Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini di Aiza Channel, channel yang membahas tentang seputar pendidikan, tutorials, dan pembelajaran di sekolah. Baiklah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita terkait dengan cara mengimpor soal dari Microsoft Word ke dalam Google Form, dan ini merupakan bagian yang ketiga. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa ada beberapa jenis soal di dalam Microsoft Word itu secara tidak langsung itu bisa diimpor masuk ke dalam Google Form. Sebagai contoh misalnya soal-soal dalam soal matematika dan soal pendidikan agama. Biasanya soal-soal ini itu menggunakan rumus, dan kalau kita ingin mengerjakan rumus di dalam Google Form itu biasanya agak ribet sekali, walaupun bisa. Pun demikian, soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya untuk pendidikan agama Islam, biasanya soal tersebut ada menuliskan tentang ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya soal-soal seperti begini kita akan menjadikan soal ini dalam bentuk image dulu, dalam bentuk gambar. Oke, kita langsung saja bagaimana cara melakukannya. Pertama, Bapak Ibu, di sini saya sudah memiliki soal. Ada dua bentuk jenis soal di sini yang saya gabungkan dalam satu file. Yang pertama adalah soal pendidikan agama Islam, kemudian soal matematika. Jadi langkah pertama, soal ini kita akan jadikan image. Bagaimana cara menjadikan image soal ini? Kita akan menggunakan yang namanya snapping tools. Snapping tool di dalam Windows atau di dalam aplikasi Windows kita. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal klik bagian pencarian ini, kemudian ketikkan snapping tool. Tinggal diklik snapping toolnya. Oke, setelah terbuka, maka langkah pertama kita akan mencoba men-snipe soal-soal ini sehingga soal ini menjadi image. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik, kalau sudah terbuka snapping toolsnya, Bapak Ibu tinggal klik new. Oke, kemudian bagian soal ini Bapak Ibu tinggal snipe-kan, pilih. Oke, setelah terpilih maka Bapak Ibu copy, kemudian bagian soal yang sudah tersnipe ini Bapak Ibu tinggal timpa saja. Oke, ini soalnya. Kemudian kita akan membuat pilihan jawabannya. Jadi pilihan jawabannya sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal aktifkan saja bullet and numbering, kemudian pilih angkanya, kemudian ketikkan saja di situ misalnya pilihan atau choice-nya. Misalnya pilihan A, kemudian lanjut ke pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Oke, jadi soal nomor 1 atau soal bagian atas ini sudah selesai.
Jadi soalnya, kemudian pilihan soalnya. Kemudian kita akan terapkan cara yang sama di soal yang kedua. Jadi caranya Bapak Ibu kembali buka sniping toolsnya, silakan di snipe, upayakan panjangnya sama dengan panjang soal yang pertama kita snipe. Tinggal copy, kemudian minimizekan, kemudian timpa. Bapak Ibu tinggal ratakan. Oke. Pilihan jawabannya boleh di copy, kemudian simpan di sini. Oke. Pun demikian, pilihan yang ketiga, Bapak Ibu kembali aktifkan sniping toolsnya, silakan snipe. Oke, copy, kemudian timpa kembali soalnya. Kemudian pilihan jawabannya silahkan di copy juga, tempatkan di sini, paste. Oke, soal pendidikan agama boleh juga dilakukan, caranya sama. Jadi pilihan jawabannya, contoh misalnya di sini ternyata pilihan jawabannya yang benar adalah B. Jadi Bapak Ibu tinggal tandai saja pilihan jawaban yang benar. Jadi ditebalkan. Jadi soalnya sudah ada, pilihan jawabannya pun sudah ada. Kemudian soal yang pendidikan agama, seperti contoh ini, Bapak Ibu boleh sniping juga. Jadi caranya tinggal di klik menu new, kemudian silakan snipe. Oke, kemudian copy, kemudian timpa di bagian soal ini. Oke, sudah. Kemudian pilihan jawabannya silahkan di kopikan di atas, copy, kemudian tempatkan di sini, paste. Oke, kita perbaiki. Jadi intinya pilihan jawabannya ada. Pilihan jawabannya ada. Pun demikian soal yang terakhir, Bapak Ibu tinggal sniping tool. Kalau dia tertutup, kemudian silahkan di snipe, kemudian copy, kemudian ini Bapak Ibu tinggal timpa, kemudian pilihan jawabannya tinggal di copy, paste di bawah. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi caranya untuk menjadikan image, jadi gambar soal dalam bentuk image, kemudian pilihan jawabannya dalam bentuk bullet and numbering. Jadi sekali lagi upayakan bullet and numberingnya bekerja, kemudian jarak antara pilihan jawaban di soal yang pertama dengan soal yang kedua minimal ada satu kali enter. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan di save ini. Setelah tersave, maka boleh di close. Oke, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu masuk kembali ke dalam akunnya, ke dalam Google Chrome. Bapak Ibu tinggal klik saja. Setelah itu, setelah terbuka Google Chrome-nya, maka masuk kembali ke dalam Google Drive.
Oke, ke dalam Google Drive. Kemudian di dalam Google Drive ini Bapak Ibu boleh memasukkan soalnya atau membuat folder juga supaya tersusun dengan rapi, silahkan. Jadi intinya bagaimana cara memasukkan soal tersebut ke dalam Google Drive. Caranya ada beberapa cara, tetapi boleh menggunakan cara yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Jadi boleh menggunakan cara klik new atau baru, kemudian upload file, kemudian cari filenya, kemudian open. Oke. File yang sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu. File ini masih dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kita akan menjadikan file ini dalam bentuk Google Dokumen. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal buka saja file ini, double klik. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu, oke, soalnya sudah muncul, pilihan jawabannya pun sudah ada. Jadi caranya dirubah ke Google Doc, Bapak Ibu tinggal klik menu file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Oke, sudah tersimpan Bapak Ibu. Oke. Soal yang sudah tersimpan, maka kita akan memasukkan soal ini ke dalam Google Form menggunakan satu add-on, yaitu Form Builder. Jadi kita tetap akan menggunakan add-on Form Builder. Jadi caranya memasukkan adalah Bapak Ibu tinggal buat form baru, klik menu new atau baru, kemudian klik Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu, kemudian bagian atasnya ini kita akan tuliskan identitas siswa. Jadi di bagian atas kita akan menuliskan identitas siswa, kemudian kita bagi di section yang baru. Jadi section di atas ini untuk identitas siswa, dan di section bawahnya baru kita akan tampilkan soalnya. Jadi sebagai contoh di sini. Kita ketikkan nama siswa, kemudian jawaban singkat, kita jadikan dia wajib diisi. Kemudian boleh kita copy, duplikasi. Kemudian bagian sini kita tuliskan kelas. Kelas, oke. Boleh kita menggunakan opsi drop down. Silahkan diisikan misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian ini untuk identitas siswa di atas. Di atas kita mungkin tulis soal matematika dan contoh agama. Oke. Kemudian untuk merubah ini, Bapak Ibu tinggal klik saja, dia akan terganti sesuai dengan title yang ada di bagian atas ini. Oke, kalau sudah, nah di bagian bawah ini kita akan meletakkan soalnya di sini. Jadi bagian ini Bapak Ibu boleh menuliskan dulu titlenya di atas, soal, sebagai contoh misalnya.
kemudian menambah satu bagian. Oke, kalau sudah tertambah satu bagian seperti ini, Bapak Ibu masuk ke dalam add-on-nya, klik add-on, kemudian cari form builder. Kalau belum terinstall form builder di dalam Google Form-nya, maka silahkan menginstalnya terlebih dahulu. Jadi di tutorial sebelumnya sudah ada cara bagaimana cara menginstal, memasukkan form builder ini ke dalam Google Formulir. Jadi tinggal diklik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu pilih Start. Oke, kemudian sudah terbuka, maka Bapak Ibu pilih Google Doc. Karena tadi kita merubah soal dalam Microsoft Word ke dalam Google Doc. Oke, kalau sudah ada dua soal di sini, ini dalam bentuk Microsoft Word, jadi yang kita pilih adalah dalam bentuk Google Doc. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, kemudian select. Oke. Oke, jadi sebelum kita menerapkannya, mengimpor, Bapak Ibu boleh preview terlebih dahulu, melihat dulu tampilan soalnya, mengedit kalau ada bagian yang tidak sesuai. Oke, sebagai contoh di sini pilihan A, oh ternyata pilihannya dalam bentuk jawaban singkat. Nah, di pilihan B sudah tetap tepat. Kemudian Oke, sudah tepat. Oke, jadi kita akan mencoba mencari tahu letak kesalahannya. Jadi kita akan coba perbaiki. Kita cancel dulu ini. Kemudian kita kembali ke dokumen kita, cari file dokumennya. Jadi dalam bentuk dalam bentuk Google Doc. Kita reload dulu. Oke, setelah itu kita cari soalnya. Oke, ini sudah ketemu. Jadi tinggal diklik. Kita akan mencoba melihat kesalahannya, di mana letak kesalahan tadi. Oke, mengcustom sedikit soal ini. Jadi bagian soalnya ini, bagian di atas, kita akan berikan penanda saja bahwa ini misalnya soal nomor 1. Kemudian di bagian bawahnya, di pilihan ini, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja pilihan seperti itu. Jadi ada penanda antara ini soal. Jadi ini soal nomor 1, kita berikan saja ini, karena ini dalam bentuk image, maka bagian atasnya Bapak Ibu ketikkan saja penanda. Misalnya soal 1. Sama juga di sini. Jadi Bapak Ibu bagian atasnya ketikkan soal misalnya 2. Kemudian di bagian bawahnya ketikkan saja pilihan. Oke. Kemudian pun demikian kita lakukan di soal 3 misalnya. Kemudian bagian bawahnya di sini kita ketikkan pilihan. Jadi kita akan memisahkan antara soal dan pilihan di dalam Google Form. Kemudian lanjut seperti di sini, di bagian soalnya kita akan enter 1 kali. Kemudian bagian atasnya kita akan ketikkan di sini soal 4. Kemudian ini soalnya. Kemudian di sini kita akan tuliskan pilihan. Oke. Kemudian
yang terakhir soal 5. Jadi soal 5. Kemudian bagian sini kita ketikkan pilihan. Oke. Setelah kita mengcustom sedikit soal kita, jadi kita berikan saja penanda di sini bahwa ini soal 1, kemudian ini pilihannya, soal 2, kemudian ini pilihannya. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam Google formulir kita. Oke, kita kembali mereload. Oke, setelah mereload, kita reload, kita coba preview kembali. Apakah sudah terjadi perbaikan dengan penambahan sedikit penambahan? Oke, ini soal 1, ini soalnya dalam bentuk image, pilihannya. Oke, soal nomor 2, kemudian pilihannya, soal 3, gambar, pilihan. Oke, soal 4, gambar, pilihan. Soal 5, gambar, pilihan. Oke, sudah benar sekali. Kalau sudah cocok, maka kita konfirmasi perubahan. Kalau sudah, maka kita lanjutkan dengan mengimport soal tersebut ke dalam Google formulir kita. Kita klik. Sudah terimport ke dalam Google formulir. Kita akan coba lihat soalnya. Oke, ini soal nomor 1. Kemudian ini soalnya dalam bentuk image, kemudian pilihannya. Oke, kita coba preview dulu tampilannya. Ini soal, misalnya namanya siswa, kemudian kelasnya kelas 7. Oke, ini kita akan coba hilangkan nanti ini. Kemudian soal nomor 1, soalnya. Oke, ini kita akan hilangkan juga. Jadi ada beberapa pilihan di sini, kita akan coba custom kembali. Jadi bagian yang kita tidak butuhkan, sebagai contoh misalnya ini kita akan lepas, ini juga kita akan lepas, kemudian ini kita akan lepas juga, kemudian ini kita akan lepas. Oke, bagian ini juga kita akan lepas. Oke, kita coba preview kembali. Berikutnya, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi bagian ada beberapa bagian kita custom, coba perbaiki sehingga kurang lebih tampilan dari soal kita, yang kalau misalnya soal tersebut dalam bentuk image, hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mengerjakan atau membuat soal matematika atau soal agama yang misalnya soal tersebut banyak sekali rumus atau banyak sekali persamaan-persamaan, maka soal tersebut kita akan jadikan dulu dalam bentuk image. Jadi caranya adalah Bapak Ibu silahkan menggunakan sniping tools, kemudian di snipe semua soal tersebut dalam bentuk image, kemudian soal tersebut dimasukkan ke dalam Google Drive. Setelah dimasukkan ke dalam Google Drive, maka silahkan Bapak Ibu mengcustom beberapa poin di dalam Google Drive sehingga tampilannya seperti apa yang Bapak Ibu sudah saksikan. Oke. Jadi kurang lebih demikianlah tadi cara memasukkan soal dari Microsoft Word
dalam bentuk image, gambar ke dalam Google Form. Semoga apa yang saya sampaikan atau kami sampaikan ini dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.